dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalan hidupnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk, yaitu orang yang sedang berusaha untuk mengikuti bagaimana menjalani hidup ini seperti jalan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ketika mengikutinya maka kita berhak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang mengikuti jalan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang kita minta di dalam setiap kita membaca Al-Fatihah, yakni puncak dari permintaan kita di dalam surat Al-Fatihah kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan hidup yang lurus. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini berarti bahwa setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah yang kita akhiri dengan amin, yang artinya adalah ya Allah, kabulkanlah doa atau permintaan kami. Itu berarti bahwa kita meminta kepada Allah supaya kita bisa mengikuti jalan hidup orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan tentang siratal ladzina an'amta, menjelaskan dalam lafaz an'amta yang artinya yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya Allah telah memberikan nikmat kepada manusia, lalu kita meminta supaya diberikan jalan hidup untuk bisa mengikuti mereka, sehingga kita juga mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tafsirannya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 69, yang secara lengkapnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, maka barang siapa yang hidupnya mentaati Allah dan Rasulnya, maka faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina, hidupnya bersama
an'amallahu, yang Allah beri nikmat kepada alaihim, an'amallahu alaihim. Yang mana itu? Yaitu golongan minan nabiyina, hidupnya para nabi. Yang mana lagi? Wasiddiqina, yaitu orang yang memegang teguh kebenaran walaupun mungkin hidupnya di dalam lingkungan yang tidak benar, tapi dia tetap memegang kebenaran. Itu namanya golongan as-siddiqin, atau orang yang mengikuti, memegang teguh, mengikuti hidupnya orang-orang yang benar. Itu golongan as-siddiqin. Wasyuhada, dan orang-orang yang memuliakan agama Allah hingga syahid. Kalau tafsirannya syuhada itu adalah pasti asumsinya langsung mati syahid, tapi bukan hanya matinya, artinya orang-orang yang memperjuangkan atau selalu hidup dalam kehidupannya memuliakan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Dalam konteks hari ini itu bisa dimasukkan dalam kategori para ustadz yang mendakwahkan ilallah, mengajak umat di jalan Allah, para guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya untuk dekat kepada Allah, para mubaligh yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran supaya manusia sadar diri sehingga dekat dengan Allah dan tidak putus hingga dia akhir hayatnya itu selalu memuliakan agama Allah. Asyhadu wassolihin, dan orang-orang yang soleh atau orang yang menjadi pionir terdepan di masyarakat, orang-orang yang perilakunya baik, menjadi orang soleh itu orang baik. Maaf, menjadi orang soleh tidak harus mubalik, tidak harus ustadz, tidak harus ustadzah. Tidak. Kadang ada di masyarakat itu orangnya sederhana, ilmunya memang sedikit, katakanlah orang kampungan, tetapi dalam hal perilaku, akhlak, tata krama masyarakat, mereka orangnya soleh, mereka peduli, mereka menunjukkan kebaikan di masyarakat. Wahasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah empat golongan itu para nabi, para as-siddiqin, asyuhada, wassolihin. Empat golongan itu wahasuna ulaika rafiqah, sebaik-baik golongan manusia untuk kita jadikan contoh figur kehidupan ini, sehingga kita masuk dalam kategori akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan tema hari ini. Maka ayat ini, surat An-Nisa ayat 69 ini pula kemudian oleh para ulama dijadikan doa, namanya doa kamilin. Apa artinya doa kamil? Apa artinya kamilin? Sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam hidupnya. Kenapa? Karena mati dan hidupnya benar-benar dipersembahkan sepenuhnya. Kalau dia punya waktu, semua waktunya untuk membina umat sebagai persembahan diri, ibadah kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya harta, hartanya sebagaimana yang dicontohkan para nabi as-siddiqin asyhada. Para nabi as-siddiqin asyhada kalau punya harta untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, untuk sebagai sarana ibadah kepada Allah. Ada orang yang terlantar dibantu, disekolahkan, diberikan usaha, bukan untuk melanjutkan bisnis, bukan, untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Maka Rasulullah SAW adalah contohnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Itu adalah contoh yang real. Kalau punya harta dijadikan sarana sebagai ibadah kepada Allah. Punya waktu, semua mati dan hidupnya, bahkan ketika punya kekuasaan, kekuasaannya, jabatannya untuk menegakkan kebenaran, bukan malah untuk kepentingan pribadi, untuk membantu yang mereka memang harus dibantu, untuk mengentaskan kepada mereka yang memang perlu dientaskan, hidupnya memang perlu dientaskan. Itulah contoh yang diberikan oleh 4 golongan itu. Makanya disebut kamilin, sebagai manusia yang sempurna hidupnya, sempurna dalam peribadahan, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ia selalu menguatkan dirinya apa yang sudah diucapkan setiap membaca surat Al-Fatihah. Yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah atau mengabdi, ya Allah, dan hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 golongan manusia itu, maaf, tentu hidupnya tidak secengeng, maaf, kita dikit-dikit minta tolong kepada manusia, dikit-dikit minta tolong kepada orang lain, atau bahkan meminta tolong kepada makhluk, ya, jin bisa dan lain sebagainya, dan meminta tolongnya padahal orang yang kita minta tolong, maaf, secara manusiawi punya pamrih enggak Bapak Ibu? Paling banyak justru minta pamrih daripada ikhlas. Disitulah mata rantai manusia akhirnya susah untuk punya keyakinan, untuk punya iman yang sampai menggantungkan diri sepenuhnya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada om saya yang jenderal. Kalau saya butuh-butuh apa, ada. Kakak saya yang kaya, walaupun saya tidak kerja, itu babe gue 7 curunan hartanya nggak habis. Tapi bagi jiwa orang-orang yang mendapat nikmat 4 golongan itu tidak demikian. Tidak pernah bahkan mengemis kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyembah, mempersembahkan hidupnya, dan dia yakin ada kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang realitanya ternyata manusia yang membantu itu karena memang
Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menggerakkan kita untuk membantu mereka. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki, yang menguasai hati setiap makhluknya termasuk kita. Andaikan kita punya keyakinan seperti itu pun, kita tidak terlalu banyak meminta tolong kepada manusia. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan makhluknya itu akan menolong kita. Itulah jiwa-jiwa yang dimiliki oleh manusia-manusia yang kamilin, sempurna. Maka tentang kesempurnaan, kebaikan, kepribadian manusia seperti ini dalam konteks hadis Jibril, hadis Jibril itu hadis mengenai cerita tentang Jibril yang di dalam Sahih Bukhari ada juga, di Sahih Muslim juga ada. Bedanya adalah kalau di Sahih Bukhari itu tentang Islam dulu, sedang iman kemudian. Artinya pada hadis Jibril ini dikatakan mahwal Islam. Islam itu disebut 5 pilarnya atau rukunnya. Mahwal iman 6 pilarnya. Lalu disebut mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Rasul menyebut anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, maksudnya bekerja, apapun yang kita lakukan sebagai persembahan diri, ibadah kita kepada Allah, itu seolah-olah kita persembahkan kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun kalaupun kita memang tidak bisa melihat, ka'annahu yara, seolah-olah memang dirinya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan keyakinan iman sebagai orang yang ihsan, orang kamilin, orang yang terbaik, ya, orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Kalau dalam konteks ilmu ISQ, Pak Ari Ginanjar ada istilahnya ISQ, ada itu IQ, EQ, SQ, intelligence quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Maka orang kamilin itulah yang intelektual, emosional, spiritualnya sudah sampai puncak, sehingga dia mampu mengendalikan diri kapan dia harus menggunakan akalnya yang terbatas, pada saat kapan dia juga harus mampu mengendalikan emosinya, karena kadang emosi kita meledak-ledak, dan pada saat kapan harus menggunakan daya spiritualitasnya. Maka disinilah disebut sebagai orang yang bertakwa, orang yang mampu mengendalikan intelektual, emosional, spiritualnya di dalam menjalani kehidupan ini, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Itulah orang yang bertakwa. Maka orang yang seperti ini, dia tahu, mampu menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam hidupnya, maka hidupnya pasti sukses. Kenapa? Ya, mampu pengendalian diri secara emosi, intelektual maupun spiritualnya. Ini tadi berbagai sudut pandang orang sempurna, kamilin, orang bertakwa, orang yang ihsan, orang yang mendapat nikmat hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 69 yang kita minta
dalam surat Al-Fatihah yang kita aminkan setiap saat minimal 17 kali sehari semalam, itu pun yang wajib saja. Yang berarti Bapak Ibu yang sekalian, kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah dan larangan. Maaf, agama itu kan secara hukum hanya perintah dan larangan. Untuk apa? Supaya menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia kamilin yang sempurna, menjadi manusia yang hidupnya nikmat, mampu menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi terasa nikmat. Makanya ada dalam hadis Rasulullah dikatakan, bagi orang mukmin semuanya hidupnya selalu nikmat. Diuji dia sabar, itu sikap terbaik baginya, dan itu nikmat. Dia sadar diri, makanya dia dengan kesabarannya itu dia menyimpan kekuatan. Kalau diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Tandanya bersyukur, maaf, segala apa yang dia miliki nikmatnya diberikan, dimanfaatkan kepada menjadi sarana ibadah kepada Allah, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Maaf, di dalam kajian ilmu psikologi pun, maaf, orang yang memberi itu lebih nikmat, secara kejiwaan itu lebih menyehatkan daripada orang yang menerima. Maaf, mungkin di sini salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW itu mengharamkan, maaf, zakat baginya, infak baginya. Kenapa? Dalam rangka menjaga muruah harga diri. Lebih baik, lebih terhormat mana? Yang memberi atau menerima, Bapak Ibu? Lebih bisa jalan tegak yang mana? Yang memberi atau yang menerima? Yang memberi. Semakin banyak kita memberi, semakin sehat tubuh dan jiwa kita, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan, perintah dan larangan. Semua perintah itu untuk kebaikan diri kita, dan semua larangan itu untuk supaya kita tidak under mental kita, supaya kita tidak cium mental kita. Kenapa? Banyak memberikan manfaat kepada orang lain, tidak pernah meminta kepada orang lain. Siapa yang berani menuntut? Tidak ada yang berani. Kenapa? Keberadaannya memberikan manfaat bukan hanya 1-2 orang, pada orang banyak. Jalannya bisa tegak. Beda dengan orang yang maaf, yang selalu tangannya di bawah. Ini pendidikan mental, ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berupa bimbingan kepada umatnya. Umat Rasulullah SAW itu, makanya kita bersyukur membaca surat Al-Fatihah berulang kali itu adalah pengingat kita ketika kita sedikit mau salah, baca Fatihah lagi, ingat, ya Allah, yang saya contoh hidup saya bukan yang itu, bukan disuruh banyak-banyakin harta, enggak. Ya kalaupun punya harta bukan harus harta saya harus bagaimana memberikan manfaat, kemaslahatan. Ingin korup tidak jadi lagi. Kenapa? Buat apa? Hidup hanya sebentar. Toh Allah sudah jamin rezekinya. Justru kalau korup, maaf, ketika kita mengambil haknya orang, apa kita bisa berdiri tegak?
akan ngumpet-ngumpet. Ada orang, ada KPK mau ngopi di depan rumah, baru ngopi, bukan nangkap kita, ketakutan. Bukan kita ya. Mereka nggak tahu kalau kita korupsi. Mau keluar ke masyarakat nggak pede. Kenapa? Merasa berdosa. Artinya kejahatan itu adalah akan mengkerdilkan jiwa kita, akan melumpuhkan daya spiritual kita, akan merugikan diri kita, anak kita, keturunan kita juga menjadi racun bagi masa depannya. Kenapa? Kita sudah tidak ada, nanti kita diungkap oleh KPK, oleh masyarakat, itu bapaknya agak bener. Rumahnya tidak tahu dari mana tuh. Usahanya orang pegawai biasa, tapi hartanya nggak tahu tuh. Ya kita bukan suudzon begitu. Artinya ini mengingatkan kepada kita bahwa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah dan larangan itu adalah untuk baik buruknya kita, supaya kita terbimbing, hidup kita bisa damai, bisa selamat sampai kita nanti dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegak. Coba andaikan saja ternyata kita pernah berbuat serong menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah berani tegak? Di dalam Al-Quran digambarkan orang yang banyak dosanya itu mengambil kitab catatannya dengan cara apa? Membelakangi. Kenapa? Malu, takut. Kenapa? Karena sudah tahu. Belum dibuka, dia sudah tahu. Seperti kita ketika sekolah, ketika belajar kita asal-asalan, akhirnya ujian kita tidak memuaskan, ngambil rapot ogah-ogahan. Kenapa? Malu sih, takut. Padahal sebuah kepastian kita adalah pasti manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Apakah ada yang tidak mau dipanggil oleh Allah menghadap Allah? Ada yang mau? Ada yang tidak mau? Pasti harus. Tidak ada yang nggak bisa. Maksudnya tidak ada yang bisa menolak. Tidak bisa kita hindari. Inilah mentalitas yang dibangun untuk supaya di akhirat nanti ketika kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita sejak akil balik sampai kita dipanggil oleh Allah, supaya kita selamat, damai, tegak. Ya Allah, saya sudah menjalankan apa yang telah Engkau perintahkan sesuai apa yang saya mampu. Itulah sehingga kita nanti puas menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bukti, walaupun film roll kita, perjalanan kita diputar ulang, itu pun berani. Kenapa? Karena memang kita orang benar. Karena kita memang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita diajarkan untuk semua, mati dan hidupku, sholat dan kerjaanku semua sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah maliki yaumiddin, Allah yang akan menguasai kita di hari kiamat, membimbing kita, mengingatkan kita bahwa kita akan berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun bimbingan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang yang lurus, mustaqim, seperti yang dicontohkan para nabi, para as-siddiqin, asyuhada'i sholihin itu. Secara mentalitas, kalau kita ingin menghadap kepada Allah dengan rasa damai, mengambil rapot dengan di depan kita, terima rapot kita dengan sungguh-sungguh memuaskan,
maka kita mempersiapkan sedini mungkin untuk hidup lurus. Secara mentalitas lebih kuat. Maka maaf, bagi orang mukmin, jika konsisten dengan ini, hidupnya tidak ada yang serong, tidak berani. Apa? Rezeki sudah dijamin. Tidak ada ceritanya manusia, orang baik, orang benar, mati kelaparan. Ada cerita begitu? Tidak ada. Hanya kita ditakut-takuti aja. Oleh siapa? Bisikan setan. Kita diragukan oleh bisikan setan yang masuk dalam darah diri kita. Nah, maka maaf, ini selaras dengan bimbingan Allah dalam surat apa? Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat 77, Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqal daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Dan wabtaghi, dan carilah atau dan tuntutlah fima ataqallah, fima apa-apa yang Allah ataqallah, yang Allah berikan kepadamu. Ad-darul akhirah, untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi kamu jangan lupa hidupmu di dunia. Kita perhatikan secara redaksional, yang disuruh nyari itu untuk kehidupan akhirat. Dan itu pakai kata-kata wabtaghi, tuntutlah. Tuntutlah itu artinya carilah dengan kerja keras, banting tulang, keras keringat dari pagi sampai malam untuk kehidupan akhirat. Sedangkan walatan sanasi bagaimana, sedangkan untuk kehidupan dunia tansa, jangan lupa. Artinya hanya dengan redaksi kata jangan lupa. Dunia ini memang kita lupakan, gak masalah. Kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Tidak usah dicari, kadang juga nempel sendiri, ikut. Ini artinya ayat menuntun kepada kita untuk lebih getol, lebih serius untuk menggunakan akal, pikiran, tenaga, waktu kita curahkan untuk persiapan kehidupan akhirat. Sedangkan mencari dunia santai aja lah. Selaras juga di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana, barang siapa yang adalah harthal akhirah, man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang menginginkan balasan atal akhirat, negeri akhirat, nazid lahu fi harthih, maka kami akan menambah. Kami itu artinya Allah akan menambah harta dunia, menambah keuntungan sebagai bonus di dunia. Wa man kana harta dunia, dan barang siapa yang menginginkan, makanya dunia, siapa yang menginginkan balasan untuk dunia, nu'tihi minha, kami pun akan memberinya minha, hanya sebagian. Yang pertama tadi mengatakan Allah SWT berkata,
berfirman, siapa yang mencari akhirat maka kami akan menambah keuntungan di dunia, dan siapa yang mencari keuntungan dunia maka kami akan memberi tapi hanya sebagian. Bapak-bapak, secara matematika kita pilih mana, Bapak? Mencari akhirat diberi tambahan keuntungan di dunia, mencari dunia tapi Allah hanya kasih sebagian. Pilih mana? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bagi orang yang hidupnya hanya mencari kehidupan dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat tidak akan diberi walaupun sedikit. Spirit inilah yang dimiliki oleh para nabi, para as-siddiqin, asyuhada, as-solihin. Mencari akhirat dapat keuntungan dunia. Orang soleh, maaf, dihormati nggak Bapak Ibu? Dihormati. Orang benar dihormati nggak? Dihormati, walaupun tidak minta dihormati. Tapi sudah sunnatullah pasti dihormati. Menjadi asyuhada, orang yang memuliakan agama Allah, dihormati nggak? Walaupun dia tidak minta dihormati, tapi pasti sunnatullahnya memang pasti dihormati. Padahal mencari akhirat, kehormatan sebagai keuntungan di dunia. Inilah semangat atau spirit yang dimiliki oleh manusia-manusia yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang golongannya itu yaitu golongan para nabi as-siddiqin asyhadu itu, yang kita minta setiap saat. Tujuannya supaya juga membimbing kita itu minimal jadi mengikuti saja. Makanya disebut ma'alladzina tadi itu di dalam surat An-Nisa, ma'alladzina, bersama mereka orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan sebenarnya semua manusia. Maka itu kita aminkan dalam surat Al-Fatihah itu. Harapan seluruh manusia itu ingin mendapat nikmat dari yang menciptakan dirinya. Karena mau atau tidak mau, diri kita, manusia sebagai makhluk itu akan kembali, akan menghadap Sang Khalik yang menciptakan dirinya. Tidak akan bisa mengelak itu. Tidak ada logika yang mampu membantah ini. Tidak ada argumentasi yang mampu mengalahkan argumentasi seperti ini. Terlepas dari agama apapun, bahwa setiap makhluk itu akan kembali menghadap kepada Sang Pencipta. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengikuti jalan hidup orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ghairil maghdubi alaihim, yang kita minta juga supaya tidak, ghair itu bukan. Artinya yang kita minta bukan al-maghdub, orang yang dibenci. Maksudnya orang yang dibenci siapa itu? Orang yang tidak tahu kebenaran tapi tidak mau ikut kebenaran. Tahu jalan yang benar tapi tidak menjalani. Ad-dhalin, dan orang-orang yang sesat, orang yang tidak punya pedoman agama yang jelas sehingga hidupnya sesat, meminta sesuatu kepada selain Allah sehingga dia ad-dhalin, menyesatkan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti dan komitmen dengan apa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah itu, yaitu kita bisa bersama hidup ini mengikuti jalan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.